Selamat datang kembali di channel kami Edukasi dan Budaya Nusantara. Bagi saudara yang baru menonton video kami, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi supaya saudara tidak ketinggalan informasi dari video kami. Baik, kami akan membacakan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2021. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia menimbang bagian A, bahwa untuk pengembang karir dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, dan evaluasi hasil penilaian pendidikan, perlu adanya jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan. Bagian B, bahwa untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu mengatur pedoman penyusunan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan. Bagian C, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 ayat 2 huruf A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan berwenang menyusun pedoman penyusunan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan. Bagian D, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang pedoman penyusunan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan. Mengingat 1. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477. 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124. 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 904. Memutuskan, menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang pedoman penyusunan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan ayat 1, pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai negeri aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Ayat 2. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Ayat 3. Jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan penilaian pendidikan. Ayat 4. Pejabat fungsional pengembang penilaian pendidikan yang selanjutnya disebut pengembang penilaian pendidikan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengembangan penilaian pendidikan. Ayat 5. Penilaian pendidikan adalah proses sistematis dalam pengumpulan, pengukuran, pengolahan, dan penggunaan data, aspek kognitif dan non-kognitif untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Ayat 6. Standar kemampuan rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan keluaran hasil kerja atau output dalam waktu efektif 1 tahun atau sebanyak 1.250 jam. Ayat 7. Angkat kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh pengembang penilaian pendidikan untuk pembinaan karir jabatan. Ayat 8. Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu. Ayat 9. Instansi pembina jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan yang selanjutnya disebut instansi pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Ayat 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Pasal 2. Pedoman penyusunan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan merupakan panduan dalam menyusun kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan pada instansi pembina. Pasal 3. Ayat 1. Jenjang jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan terdiri atas bagian A. Pengembang penilaian pendidikan ahli pertama. Bagian B. Pengembang penilaian pendidikan ahli muda. Bagian C. Pengembang penilaian pendidikan ahli madya. Bagian B. Pengembang penilaian pendidikan ahli utama. Ayat 2. Jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan berkedudukan di
di instansi pembina. Pasal 4. Jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan berkedudukan di instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 terdapat pada unit kerja yang memiliki fungsi pembinaan di bidang. Bagian A. Penyiapan kebijakan teknis pengembang penilaian atau asesmen pendidikan. Bagian B. Pelaksanaan penilaian atau asesmen pendidikan. Bagian C. Koordinasi dan fasilitasi pengembang penilaian atau asesmen pendidikan. Bagian B. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan penilaian atau asesmen pendidikan. Bab 2. Kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan. Pasal 5. Ayat 1. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan harus memperhatikan: bagian A. Ketersediaan penyusunan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan. Bagian B. Lowongan kebutuhan jenjang jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan yang akan diduduki. Ayat 2. Lowongan kebutuhan jenjang pendidikan. Ayat 2. Lowongan kebutuhan jenjang jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B jika terdapat: bagian A. Pembentukan atau perubahan unit kerja. Bagian B. Peningkatan volume beban kerja. Bagian C. Jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan belum terisi atau lowong. Bagian D. Pengembang penilaian pendidikan: 1. Pindah unit kerja. 2. Pindah ke dalam jabatan lain. 3. Berhenti. 4. Pensiun. 5. Meninggal dunia. Bab 3. Penyusunan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan. Bagian ke-1 umum. Pasal 6. Ayat 1. Penyusunan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun sesuai dengan rencana strategis instansi pembina dan mempertimbangkan dinamika perkembangan organisasi instansi pembina. Ayat 2. Kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperinci setiap 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Pasal 7. Penyusunan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan dilakukan melalui tahapan: bagian A. Penghitungan. Bagian B. Pengusulan. Pasal 8. Penyusunan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan berdasarkan: bagian A. Analisis jabatan. Bagian B. Analisis beban kerja. Bagian kedua, penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan. Pasal 9. Penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara tugas dan fungsi unit kerja dengan uraian tugas jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan. Pasal 10. Penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan berdasarkan indikator: bagian A. Jumlah jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan penilaian pendidikan. Bagian B. Jenis dan jumlah mata pelajaran dan level kelas pendidikan yang dikembangkan. Bagian C.
jenis dan jumlah model pengembangan penilaian baik akademik atau non-akademik sesuai dengan keadaan dan kebutuhan penilaian. Pasal 11 Ayat 1. Penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan menggunakan SKR. Ayat 2. Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas bagian A, pengembangan instrumen akademik. Bagian B, pengembangan instrumen non-akademik. Bagian C, analisis dan pemanfaatan hasil penilaian. Bagian D, inovasi untuk penilaian pendidikan. Ayat 3. Penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui tahapan. Bagian A, mengidentifikasi jumlah kegiatan berdasarkan SKR pada setiap kategori keluaran hasil kerja atau output jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan. Bagian B, mengidentifikasi persen kontribusi dari tiap jenjang jabatan pada setiap kategori keluaran hasil kerja atau output jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan. Bagian C, mengidentifikasi beban kerja unit kerja. Bagian D, menghitung kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan untuk tiap jenjang. Ayat 4. Penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan menggunakan format, instrumen, dan rumus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Bagian ketiga. Pengusulan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan. Pasal 12. Tata cara pengusulan kebutuhan jabatan fungsional pengembangan penilaian pendidikan sebagai berikut. Bagian A, unit kerja menghitung kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan sesuai dengan format dan rumus. Bagian B, hasil penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf A diusulkan ke Biro yang membidangi sumber daya manusia. Bagian C, Biro yang membidangi sumber daya manusia melakukan verifikasi atau validasi terhadap usulan penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan yang diajukan oleh unit kerja. Bagian D, usulan penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan yang telah dilakukan verifikasi atau validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf C disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Bagian E, Menteri menyampaikan usulan perhitungan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan kepala lembaga pemerintahan non-kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian. Bagian F, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan dan menyampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepala lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian. Bab 4. Ketentuan penutup. Pasal 13. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2021, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2021, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Beni Prianto. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 860. Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dian Wahyuni.